kondisi di mana suatu jenis antibiotik itu tidak bisa lagi menyembuhkan suatu penyakit bakteri tertentu. Nah, apabila itu terjadi, salah satu isu yang paling mengerikan adalah terjadinya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bosku dengan Dr. Hewan Pilar Patria. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke video di YouTube bahwa salah satunya adalah mengenai penggunaan antibiotik. Sehingga hari ini saya akan mencoba membahas mengenai penggunaan antibiotik pada peternakan domba seperti itu. Nah, antibiotik sendiri adalah salah satu obat yang dikenal di jenis obat di dunia kedokteran, baik itu di kedokteran manusia maupun di kedokteran hewan, yang gunanya adalah untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Nah, namun di dewasa ini penggunaan antibiotik sangat tidak terkontrol karena begitu mudahnya bosku semua untuk mendapatkan antibiotik, baik itu secara offline ataupun online yang lebih mudah lagi. Namun perlu diketahui bahwa antibiotik sendiri bukan obat bebas sebenarnya. Dia adalah obat yang digunakan harus di bawah pengawasan dokter hewan maupun paramedik veteriner yang berada di bawah penyelidikan dokter hewan seperti itu. Nah, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan antibiotik? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau kuman. Nah, jadi tidak semua penyakit yang ada di domba itu disebabkan oleh kuman atau bakteri. Beberapa penyakit bahkan kita hanya dengan memperbaiki manajemennya pun domba akan sembuh. Jadi begitu, tidak semua penyakit harus diatasi dengan antibiotik. Nah, justru itu kadang-kadang peternak mengambil kesimpulan bahwa setiap penyakit itu harus diberi antibiotik, padahal itu tidak tepat. Sehingga apa? Sehingga diagnosa penyakitnya pun harus tepat. Jadi bosku tidak bisa melakukannya sendiri, harus meminta bantuan kepada dokter hewan maupun paramedik veteriner yang ada di bawah penyelidikan dokter hewan. Nah, sebenarnya dokter hewan sendiri tidak sulit dicari ya bosku ya. Jadi di setiap kabupaten ada namanya pusat kesehatan hewan. Jadi bosku bisa googling, itu pasti ada. Jadi bosku bisa meminta tolong. Agar apa? Agar apabila domba sakit itu penyakitnya itu betul-betul dapat ditemukan. Jadi sesuai dengan pengobatannya. Akhirnya apa? Akhirnya domba akan betul-betul sehat karena pemberian obatnya pun sesuai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, antibiotik itu tidak satu jenis. Dia memiliki banyak jenis dan tiap jenis memiliki aksi atau kerja yang berbeda-beda dan untuk target bakteri yang biasanya berbeda juga. Sehingga apa? Sehingga apabila peternak menganggap antibiotik itu satu dan diberikan pada semua penyakit, itu menjadi tidak tepat. Karena ada antibiotik tertentu yang dia ditargetkan kepada bakteri atau penyakit tertentu, dia tidak akan mempan. Seperti itu. Jadi dia jenisnya sangat banyak. Jadi tidak hanya satu. Pengetahuan akan obat sendiri tentunya yang memiliki adalah dokter hewan. Sehingga bosku harus berkonsultasi kepada dokter hewan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah peternak sering menggunakan antibiotik sendiri secara tidak tepat. Nah, secara tidak tepatnya apa? Tadi itu jenisnya salah, tidak cocok dengan penyakitnya, lalu pemberiannya pun salah. Jadi ada antibiotik yang harus diberikan beberapa hari secara berturut-turut setiap hari, tapi peternak hanya memberikan sekali, cukup saja satu kali. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya domba tersebut apabila sembuh pun di penyakit berikutnya dia tidak bisa sembuh dengan antibiotik yang sama. Jadi terjadi namanya resistensi antibiotik seperti itu. Lalu selain itu apa? Dosisnya pun tidak tepat karena tentunya kadang-kadang peternak tidak paham berapa dosisnya. Sehingga tadi terjadi domba tidak menjadi sembuh ataupun tadi apabila sembuh lalu di kemudian hari sakit lagi tidak bisa mempan, sehingga itu menjadi suatu masalah yang penting dan harus dilakukan secara hati-hati seperti itu. Nah, tadi menyangkut resistensi antibiotik adalah terjadi kondisi di mana suatu jenis antibiotik itu tidak bisa lagi menyembuhkan suatu penyakit bakteri tertentu. Jadi, nah apabila itu terjadi, salah satu isu yang paling mengerikan adalah terjadinya kiamat antibiotik. Jadi di mana semua antibiotik yang kita punya ini, yang saat ini ada di dunia ini, tidak bisa mengobati penyakit bakteri. Itu sangat mengerikan. Jadi bayangkan apabila kita kena penyakit gatal saja karena kuman,
diobati oleh antibiotik apapun tidak bisa sembuh. Dan itu bukan tidak mungkin akan terjadi apabila kita tidak bijak dalam menggunakan antibiotik. Sekali lagi, kita jangan sampai salah dalam menggunakan antibiotik. Tadinya ingin mengobati domba, justru domba kita semakin sakit, dan mungkin yang lebih parah tadi kita terjadi kiamat antibiotik. Salah satu yang penting mengenai penggunaan antibiotik ini bahwa dia setelah disuntikan atau diberikan kepada hewan, dia akan tersimpan di dalam tubuh dalam beberapa hari sampai akhirnya dia hilang. Artinya apa? Jadi setiap antibiotik itu dengan jenis tertentu dia punya masa di dalam tubuh, atau sering juga disebut residu antibiotik. Nah, apabila domba yang telah disuntikan oleh antibiotik lalu beberapa hari dipotong, dagingnya dimakan oleh manusia, bayangkan berarti manusia tersebut juga ikut memakan antibiotik atau residu antibiotik. Akibatnya apa? Tentunya dapat menjadi masalah dalam kesehatan manusia. Baik itu nanti manusianya apabila diberikan pengobatan antibiotik yang tadi termakan itu jadi tidak bisa sembuh, ataupun ada efek lain yang berkaitan dengan kesehatan lainnya, seperti itu. Demikian hal-hal yang menyangkut penggunaan antibiotik. Jadi antibiotik itu bukan obat bebas, dan penggunaannya tentunya harus di bawah penyeliaan dokter hewan ataupun paramedik veteriner yang berada di bawah penyeliaan dokter hewan. Jadi bosku, sekarang tidak sulit mencari petugas untuk melayani dalam kesehatan hewan. Cukup googling, misalkan googling Puskeswan, pasti ada di setiap kabupaten, dan bukan hal yang mahal. Dan beberapa puskeswan justru ada yang bahkan pelayanannya gratis, seperti itu. Jadi manfaatkan fasilitas itu demi kesehatan domba dan juga kesehatan kita. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bosku.